Shalom, salam sades, salam hari Jumat. Jumat belakangan ini merah ya. Padahal kemarin CPI drop loh, bagus loh ya. Tapi CPI drop justru gold yang hijau tebal. Aduh, gua semalam gua kena tendang. Gua nggak kecepatan masuk juga, nggak taunya dia hijau tebal gitu ya. Tapi ya gitu lah. Tapi gue dapat di kripto kemarin STX, saya scalping, ada rezeki. Dapat di STX, udah seneng-seneng, nggak taunya lihat ini gold pas habis keluar CPI, kena tendang hijau tebal, kebalikan. Seharusnya saya pikir dia harusnya dia malah hijau. Bebarengan hijau saat itu ya, kripto sempat ke 59 something. Lumayan di situ dapat STX ya, tapi ketendang pula di sau, ketendang terus saya lihat dia nendang ke berapa, sempet dia 2417 atau berapa saya lupa. Saya lihat dia masih mau ke sanggup berapa, ternyata nggak kuat, dia agak drop. Nah pas saya cek lagi pas di 2414 saya ambil short lagi sekali lagi. Nah sampai tadi belum saya tutup, ada profit dikit tapi belum balik modal dengannya ketendang, saya biarin dulu lah. Jadi saya masih open posisi short di 2414 ya. Jadi lihatlah ini Jumat apakah ketendang atau bisa makan. Kita lihat sekarang posisi, saya buat video posisi ini market cap drop 0,8% di 2,11 ya, 2 triliun, 11 billion, tapi volume masih agak naik, hijau 8,5% di 67,4 billion. Nah bagusnya ini dominance ya, untung dia agak drop, dominance juga ikut drop, jadi altcoin nggak kegenjet juga. Dia BTC dominance di 53,3 ya, agak mending. Fear and Greed sama seperti kemarin di 40%. Nah, seperti semalam saya bilang waktu itu dia drop ke 57-an 200, 300 saya buat video. Waktu itu saya bilang akan bisa ambil long kan, karena lihat dia akan ke 58 something. Nggak taunya sampai ke 59 something lagi ya. Ada rezeki dapat sih long di STX ya. Tapi ya kemakan balik di gold. Ya udah saya masuk lagi gold ya, lihat mudah-mudahan ada rezeki. Ini saya upload video posisi Bitcoin sekarang di 56.772. Tadi dia daily candle-nya tutup di 57,3 ya. Ini agak drop. Jumat belakangan ini asal Jumat dia merah loh ya. Tapi nanti Sabtu Minggu hijau ya. Jadi kalau kalian cek-cek kalian mau ambil ini untuk swing gitu boleh lah ya, swing sehari 2 hari. Coba lihat aja. Tapi kalau hari ini sih ya pengennya short, tapi dominance 53,3 ya. Hari ini kayaknya saya nggak trade lah. Kripto mungkin nggak trade lah kalau lihat begini posisi ya. Pengen sih short sih. Nanti coba lihatlah, coba pantau dikit. Ini kalau kita lihat ya kemarin eventnya itu udah bagus. Nah ini kalau data ya, bukan faktanya orang Amerika kita telepon, inflasi turun nggak katanya, gua belanja sama aja masih mahal katanya kan. Itu soft drink yang $1 biasanya $1 sekarang $2 ya kan, kayak yang Sprite, Coca-Cola yang satu can dulunya 99 cent, kita bilang $1 lah, sekarang $2 juga kan. Inflasi kan, tapi ya di atas kertas lah, di atas kertas ini dia turun ya. Lihat kemarin di luar ekspektasi, core-nya juga turun. Saya pikir indeksnya doang. Kalau lihat forecast kemarin kan cuma indeks yang kelihatan turun, yang itu pun indeksnya yang
yes over yes ya. Tapi kemarin ternyata core semua turun juga ya, turun 0,1% dia ya. Jadi core CPI yes over yes yang sebelumnya diperkirakan sama 3,4 justru masih turun 3,3 ya. Core CPI-nya month over month juga 0,2, forecast-nya justru masih turun 0,1. Begitu juga sesuai kalau dia punya CPI index yes over yes yang 3,1 diperkirakan, yang sebelum 3,3 tuh diperkirakan turun 3,1, justru di bawah forecast 3,0. Itu kan bagus, langsung hijau saat keluar data ini semalam kan. Terus data gembel drop ya. Nah, market sempat hijau nendang ke 59 something, juga gold langsung hijau gitu. Padahal source-nya dia ini bagus ya, source-nya dia dolar menguat gitu, tapi ternyata agak sedikit anomali sih, dia CPI turun ya, tapi dolar justru agak melemah gitu ya, goldnya yang naik ya. Ini kayaknya BOJ ada main semalam, Bank of Japan, karena saya curiga, masih curiga karena lihat dia punya tren semalam. Pas dia ini naik gitu kan, justru semalam yen anjlok dari 161, berapa hampir 162 dibuang ke 158, turun dia 158,6 kalau nggak salah ya. Nah jadi cek ternyata Jepang dambon ya, bond Amerika dia buang, dia buy yen, buy back yen gitu kan. Nah, yen menguat. Nah, mungkin juga sebagian dia juga nyerok emas kali, dia jual bond. Jadi mungkin dia jual bondnya, dia serok yen sama serok emas kayaknya. Jadi maka emas juga hijau tebel gitu. Kemungkinan saya rasa semalam. Karena yang jelas saya tahu dia dambon, buy back yen semalam ya. Bebarengan gold juga hijau tebal, saya rasa juga dia juga buy gold juga, gua rasa BOJ. Makanya saya habis cek dapat itu, saya pikir ya, saya tunggu ini gold bisa ke atas mana ya, saya tungguin masih mau ini nggak, sekitar dia sampai 2417 kok nggak salah ya. Terus dia mulai turun, saya pikir ini nggak mau naik lagi, udah siap masuk di 2414 gitu. Nah, sampai sekarang masih open posisi, lihatlah ntar malam, karena malam ini masih ada data PPI ya, tapi PPI mengalami kenaikan ya. Core PPI yang sebelumnya 0% naik 0,2% ya, yang yes over yes 2,3 dia naik 2,5. PPI index month over month yang minus 0,2 dia naik juga 0,1. Nah, lihatlah kalau benar dia ini PPI-nya naik, berarti ada ekonomi membaik istilahnya kan. Itu mungkin ya dolar agak menguat. Nah, dia dolar agak menguat, source-nya gold agak drop gitu ya. Source-nya, makanya saya ambil posisi sell lagi gitu. Di 2414 saya ambil posisi sell. Mudah-mudahan yang ketendang semalam kebalik, tambah cuan lagi malam ini. Siapa tahu nanti besok pagi dia nutup untuk weekly candle-nya gold agak, kalau bisa balik merah tebel gitu ya. Biar juga lebih berlemak lah ya makannya. Nah, terus ini ada yang tanya, itu render kenapa agak turun? Saya pikir, saya nggak pakai Binance, cuma saya tanya, dia bilang dihapus di delisting. Ternyata bukan di delist, ada yang tadi bantu jawab, katanya rebranding. Jadi render mungkin rebranding ya sama Binance ya. Ya kirain dihapus gitu, karena bisa aja, karena jujur Binance nggak kurang suka sama yang
ekosistem di Solana. Mereka kan sebenarnya musuh dalam selimut juga kan, nggak cocok. Jadi ya mudah-mudahan lah, kalau rebranding sih masih oke ya, jadi sabar tunggu. Masih ada yang nanya soal Agix, CoinOcean, udah saya buat videonya, udah saya jelaskan, cek di video ini ya. Terus terakhir ada yang nanya, kok XRP kenapa agak banyak yang bahas good news gitu. Ya XRP agak good news juga karena kemarin itu mereka ada pertemuan di Washington DC sama orang-orang White House gitu ya. Beberapa inilah termasuk kata mereka sih secret meeting gitu, pertemuan rahasia, tapi ya nggak rahasia lah, orang banyak yang ketahuan, cuma apa yang dibahas ditutupi gitu kurang. Jadi di situ ada Mark Cuban, ada Brett Garlinghouse. Sebenarnya mereka bahas juga gimana kripto regulasi ini, mungkin sama-sama petinggi-petinggi orang White House ya. Jadi yang hadir di situ ada Brett Garlinghouse gitu ya, sama Mark Cuban, sama beberapa orang-orang penting di kripto juga lah, pos-pos gede juga gitu ya. Nah itu satu good newsnya. Nah satu lagi good newsnya itu yaitu tanggal 29 Juli nanti, tanggal 29 Juli kalau nggak salah, itu CME Group akan listing ICP sama XRP gitu ya. Nah itu juga good news, makanya ya kelihatan agak tadi sempat sedikit hijau lah XRP ya, tapi ya belum lihat, tapi newsnya positif ya. Jadi kalau ada yang tanya banyak yang bahas XRP, YouTuber luar, ya itu karena itu CME lumayan, CME Group ini lumayan ini ya, mungkin ya itu agak bagus gitu. Nah, jadi kok hari ini ya, kalau kalian mau scalping long, sebenarnya masih kelihatan ICP bisa. Kalau mau scalping long, ini saya buat video $7.26, tapi pakai left kecil. Mungkin besok kalau hijau, ya, biasanya Sabtu Minggu agak hijau ya, Jumat dia red. Nanti kalian lihat lah malam ini, misalnya kalau dia agak drop gitu, ya, ICP mungkin bisa di long, ya. Mungkin masih bisa naik. Itu yang good news gitu ya. Jadi itu sih untuk video hari ini ya, yang nggak banyak yang kita bahas. Kita tunggu malam ini PPI kemana ya, sabarlah, mudah-mudahan masih sama. 2 minggu belakangan ini kan gitu, Jumat merah, nanti Sabtu Minggunya hijau gitu ya. Nanti nutup Senin pagi merah lagi ya. Belakangan ini dua minggu ini begitu. Mungkin ini minggu 3 apakah begitu ya, let's see ya. Jadi tapi saya hari ini nggak trade crypto ya. Dengan melihat begini mau short juga agak ragu. BTC dominance-nya turun 53,3. Justru kayaknya kalau gatal dikit mungkin mau sialong ini ICP kali ya, internet komputer. ICP mungkin kalau gatal nanti saya coba long dikit lah pakai left kecil. Siapa tahu pakai left kecil aja, siapa tahu nanti besok Sabtu atau Sabtu malam dia bisa hijau lumayan ya. Coba aja, mungkin itu aja satu. Kalau kripto saya mau, mungkin kan dengan posisi BTC dominance yang drop 53, ya boleh sih, ya. Mungkin ICP saya long dikit nanti, ya. Dan untuk gold, posisi saya masih open posisi di sell di 2414 gitu. Oke, video hari ini begitu aja. Buat teman-teman muslim, jangan lupa di hari Jumat, sholatnya jangan tinggal sholat ya. Biar dimudahkan rezekinya, dilapangkan pintu rezekinya ya, dilancarkan semuanya urusannya. Bagi yang jomblo segera ketemu jodoh. Oke, salam Siareo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.